Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan. Kita diberikan kesempatan bersama-sama mengawali hari kita dengan mendengar suara Tuhan, dengan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau Allah yang selalu berbicara kepada kami, menyatakan kehendaknya kepada kami, anak-anak Tuhan, agar kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami boleh bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini kami bersama-sama dengan Sobat Messenger akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan memberikan pertolongan kepada kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, dapat kami lakukan di dalam keseharian kami, baik dalam perbuatan kami, tutur kata kami, keputusan-keputusan kami, dimanapun kami berada. Kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, diambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal ke-55 ayat yang ke-6 hingga ke-13. Yesaya 55 ayat yang ke-6 hingga ke-13. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia pada setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Sobat Messenger, adalah menjadi indah. Menjadi indah. Bapak Ibu, saudara-saudara, tahukah bunga teratai? Bunga teratai adalah tanaman dengan daun hijau yang melebar dan mengapung di kolam atau di rawa, tempat yang berlumpur yang kotor. Yang menarik adalah meskipun lingkungannya kotor, lingkungannya berbau tidak sedap, tetapi tanaman ini, bunga teratai ini,
dapat menumbuhkan bunga yang indah. Yang indah untuk dilihat di tengah-tengah rawa yang kotor, di tengah-tengah lingkungan yang begitu bau tidak sedap. Keluarlah bunga yang indah. Bahkan yang menarik, tanaman ini tetap terjaga bersih. Di tengah lingkungan sekitarnya air yang kotor, air yang bau, tetapi tanaman ini indah bunganya dan bersih tanamannya. Inilah yang menjadi pengharapan Tuhan bagi setiap kita, anak-anaknya. Bagi setiap kita yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan rindu dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, kita bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan yang abadi, yang kekal itu melalui kehidupan kita hari demi hari. Orang dapat melihat bahwa tutur kata kita begitu indah dan halus. Perbuatan kita begitu indah dan baik di tengah sesama. Bahkan ketika mereka melihat bagaimana dunia ini begitu gelap, dunia ini begitu kotor, dunia ini begitu bau busuk oleh perbuatan-perbuatan yang sungguh mendukakan hati Tuhan. Hidup anak-anak Tuhan itu menjadi indah karena firman Tuhan itu selalu mengalir di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita baca adalah nasihat Tuhan melalui Nabi Yesaya. Bagaimana pada saat itu bangsa Israel mereka hidup di dalam pembuangan. Mereka hidup di tengah bangsa-bangsa asing yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah kepada berhala. Mereka hidup dalam kejahatan dan ketidakadilan. Dan acap kali kita melihat bangsa Israel, mereka hidup seturut dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka yang tidak mengenal Allah. Mereka juga ikut mengambil bagian dari penyembahan berhala. Mereka juga bertindak tidak adil dengan merampas apa yang menjadi hak dari para janda, mengambil untung dari anak-anak yatim. Mereka melakukan apa yang dipandang baik di dalam pandangan mereka. Apalagi mereka saat ini ada di dalam negeri pembuangan. Bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan Allah rindu bahwa firman Tuhan itu nyata di dalam kehidupan mereka. Maka di dalam ayat ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepada selama ia dekat. Bangsa Israel diingatkan kembali bahwa Allah itu dekat dengan mereka. Selalu memimpin, menuntun keberadaan bangsa umat pilihan Allah ini. Di tengah situasi yang sungguh-sungguh hina, dibuang, ditindas. Tapi Allah rindu hidup mereka seturut dengan jalan Tuhan, seturut dengan rancangan Tuhan yang indah, yang mulia, melebihi segala kehidupan di dunia ini. Kita dapat melihat bagaimana kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menjaga kekudusan hidup mereka dengan tidak memakan makanan persembahan kepada raja ataupun dewa-dewa berhala mereka. Bahkan ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dipaksa untuk menyembah kepada patung berhala, kepada patung Raja Nebukadnezar, mereka menolak. Aku hanya menyembah kepada Allah yang benar. Allah bangsa Israel, Allah Abraham, Allah Yakub.
Bahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan berani mengatakan, Allah kami sanggup untuk membebaskan kami dari ancaman bahaya. Tapi sekalipun Allah kami tidak membebaskan kami dari ancaman raja, kami tetap tidak akan menyembah patung buatanmu. Kita melihat satu sikap, satu pendirian yang teguh dari anak-anak Tuhan untuk hidup kudus, hidup benar di tengah dunia yang kotor. Dan ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak patuh, tidak ikut dengan zaman yang jahat, yang kotor ini, mereka dibuang di dalam perapian. Tentu dalam hati Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu itu, mereka percaya, mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar di hadapan Tuhan. Maka mereka berani mengatakan, apabila Tuhan Allah kami tidak membiarkan kami dibuang ke dalam perapian, kami tetap tidak akan menyembah. Betul, mereka tidak menyembah dan dibuang dalam perapian. Tapi mujizat Tuhan terjadi. Sadrak, Mesak, dan Abednego dilindungi oleh Tuhan. Daniel hidup di tengah-tengah dunia, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, di bawah ancaman. Jika engkau masih berdoa kepada Tuhan Allahmu, maka engkau akan dibuang ke gua singa, dicapik, dimangsa, dihabisi. Tapi Daniel, dia tetap berdoa kepada Tuhan Allahnya. Tuhan adalah bangsa Israel. Di atas contoh yang dapat dilihat oleh semua orang. Apa yang dilakukan oleh Daniel ini indah di mata Tuhan. Dan akibat perbuatan Daniel ini, dia dibuang, dimasukkan ke dalam gua singa di sana. Tapi sungguh Tuhan punya rancangan yang indah, yang baik. Daniel pun selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat passenger. Dalam kehidupan kita sekarang ini, kita punya keadaan yang sama. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Kita hidup di tengah dunia yang semakin hari mengarah kepada kerusakan moral. Orang tidak lagi peduli apa yang benar di hadapan Allah. Bahkan kita dapat melihat orang-orang seperti kerasukan. Dia melakukan yang jahat itu dengan nyata, terang-terangan. Bahkan dibagikan di media sosial. Seakan-akan Allah itu tidak melihat akan perbuatan mereka. Dan inilah tantangan kita, anak-anak Tuhan. Apakah kita akan terseret arus zaman ini yang tidak lagi peduli akan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari yang kita jalani? Atau kita mau rindu seperti bunga teratai yang menjadi indah di tengah lingkungan yang kotor, yang rusak, yang bau.
orang dapat melihat keindahan bunga teratai dan tanaman yang bersih di tengah lingkungan yang kotor, yang rusak. Ketika kita rindu ingin hidup yang mempermuliakan nama Tuhan, maka sungguh carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepada Tuhan sebab Ia dekat. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari akan memberikan pertolongan kepada kita. Bahwa apa yang kita baca, kita renungkan firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi membuat kita seperti tanaman yang ditanam di tepian aliran air. Yang tumbuh dan berbuah di dalam segala musim kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, sungguh Tuhan rindu hidup kita menjadi indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan melakukan kebenaran demi kebenaran dalam kehidupan kita. Baik sikap kita, perbuatan kita, tutur kata kita, perilaku setiap hari, bahkan keputusan-keputusan yang kita ambil seturut dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi otoritas dalam kehidupan kita, orang-orang Kristen. Sehingga dunia dapat melihat di tengah dunia yang semakin gelap, yang semakin kotor ini, kita tampak indah. Meski kita berbeda, tapi kita bersih dan indah. Karena kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ada banyak tantangan. Mungkin kita dicemooh, kita dihina, bahkan kita diserang oleh mereka. Tapi sungguh Tuhan rindu bahwa kita hidup hanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari-hari ini kita sungguh ditantang. Apakah kita mau hidup yang indah di hadapan Tuhan dan melakukan segala kebenaran firman Tuhan di dalam keseharian kita? Atau kita lebih memilih apa yang ada dalam dunia ini? Apa yang sedang tren? Apa yang sedang menjadi sesuatu yang menarik yang dapat kita kerjakan, kita lakukan? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya lagi tertarik dengan boneka arwah yang viral juga beberapa hari ini. Karena ada artis yang kemudian melakukan, sehingga ada banyak orang kemudian ikut-ikutan. Sekali lagi, boneka adalah materi, tidak ada roh di dalamnya. Ketika manusia diciptakan oleh Allah dari debu dan tanah, Alkitab mencatat kepada kita, Allah mengembuskan nafasnya kepada manusia, sehingga manusia itu hidup. Jadi dalam materi, dalam benda tidak ada roh. Hanya manusia saja di mana Allah itu mengembuskan rohnya kepada kita, agar kita menjadi hidup. Karena itu segala bentuk perilaku, perbuatan manusia kepada materi-materi dan kita menganggap ada roh di dalamnya, maka itu adalah bentuk penyembahan berhala yang harus kita hindari, yang tidak boleh kita lakukan. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, saya sempat mencari search tentang boneka arwah, ternyata ada sebuah situs yang menjual boneka arwah Kristen. Sekali lagi,
ini ada sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, yang tidak benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena segala sesuatu yang bersifat materi tidak ada roh di dalamnya. Dan ketika kita memperlakukan materi-materi ini, benda-benda yang tidak ada roh ini, seolah-olah ada roh di dalamnya, sekali lagi itu bentuk penyembahan berhala yang harus kita hindari dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu berhati-hatilah. Kita rindu bahwa apa yang kita kerjakan, kita lakukan selalu berdasarkan firman Tuhan yang menjadi otoritas dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari kami hidup di tengah arus dunia yang begitu kencang. Berbagai informasi dapat kami terima, berita yang dapat lihat kami dengar, bahkan menjadi tren yang diikuti oleh banyak orang. Sungguh kami rindu firman Tuhan jadi otoritas dalam kehidupan kami, orang-orang Kristen. Kami mencari Tuhan, kami berseru kepada Tuhan, agar apa yang kami kerjakan, kami lakukan menjadi indah di mata Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati ya Tuhan. Sungguh kami, Sobat Messenger, hari demi hari yang kami jalani, kami indah di mata Tuhan. Di tengah dunia, lingkungan yang begitu gelap, jahat, kotor, dan berbau ini, kami mau bertumbuh sebagai anak Tuhan yang indah, yang bersih dalam segala kelakuan kami, perbuatan, tutur kata kami, bahkan kehidupan kami kudus di mata Tuhan. Berkati, berikan keberanian, berikan kerinduan untuk terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, agar kami hidup menjadi indah. Dan serahkan ya Tuhan, sepanjang hari ini, di dalam keluarga, di dalam usaha pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam pelayanan kami, bahkan lingkungan kami berada, kami sungguh dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan baik, dan Tuhan Yesus akan membuat berhasil segala hal yang kami lakukan. Kami berdoa untuk setiap anggota keluarga kami, untuk orang tua kami, saudara, anak kami, bahkan kakek nenek kami, cucu-cucu kami. Sungguh Tuhan Yesus Engkau akan peliharakan kehidupan mereka hari demi hari. Mungkin kami terpisah satu dengan yang lain, tidak tinggal dalam satu rumah, bahkan di kota yang lain, di negara yang lain. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau yang terus akan menjaga, memelihara kehidupan kami setiap hari. Ada pergumulan, kesulitan, beban yang harus kami tanggung. Tuhan tolong kami, Tuhan pulihkan kami, sehingga dalam segala perkara, ketika kami bersatu dalam ikatan keluarga yang penuh kasih, kami sanggup menanggungnya bersama-sama. Kami berdoa ya Tuhan, untuk Lembaga Alkitab Indonesia. Sungguh Tuhan Kau berkati Lembaga Alkitab Indonesia ini di dalam mengambil bagian, membagikan Alkitab firman Tuhan, menerjemahkan, mencetak, bahkan mendistribusikan kepada banyak daerah, banyak orang, banyak suku. Tuhan Yesus akan mencukupkan akan segala kebutuhan pembagian Alkitab ini kepada banyak orang di negara kami Indonesia ini, dalam berbagai terjemahan bahasa daerah. Engkau yang akan berikan hikmat pertolongan, sehingga Lembaga Alkitab Indonesia ini dalam pelayanannya sungguh dapat menjangkau banyak jiwa, agar kami yang tersesat, kami yang hidup dalam lingkungan yang gelap ini,
diubah menjadi indah, menjadi bersih bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati untuk anak-anak Tuhan yang melayani di Lembaga Alkitab Indonesia, bahkan sampai mereka yang terlibat dalam penerjemahan, penulisan, pencetakan, bahkan distribusi ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok, sebagai satu anggota tubuh Kristus. Bahkan kami anak-anak Tuhan boleh mengambil bagian, mensupport mereka, mendukung mereka dalam pelayanan-pelayanan mereka, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga banyak suku boleh dijangkau dengan firman Tuhan, dengan Alkitab yang dibagikan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Engkau berkati di mana kami tinggal, daerah-daerah di mana kami dapat beraktivitas, bekerja, belajar, dan hidup hari demi hari. Berikan hikmat bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan, kebijakan, semua itu mendatangkan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Tuhan berkati negara kami Indonesia ini terus bertumbuh berkembang menjadi negara yang didapati mempermuliakan nama Tuhan. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, untuk bertumbuh menjadi anak Tuhan yang indah, yang kudus, yang mempermuliakan nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, lingkungan yang buruk tidak menjadikan alasan bagi kita hidup seturut arus dunia ini. Karena firman Tuhan yang diberikan kepada kita adalah firman Tuhan yang tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, yang menuntun kita, mengubahkan kita menjadi indah di hadapan Tuhan dan membawa kemuliaan bagi namanya. Tuhan Yesus berkati kita semua.